Sekali lagi shalom. Kurang keras, shalom. Gimana kabarnya? Baik ya. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini sesuai dengan tema kita, menanggalkan kedagingan, kita semuanya sudah menang terhadap itu. Karena saya melihat semuanya hadir di sini sudah mengalahkan kedagingannya, mengalahkan keinginan untuk bangkong ria. Karena ini di akhir minggu ya. Biasanya akhir minggu kita selalu ingin istirahat begitu. Tapi terima kasih karena Anda semuanya sudah menanggalkan kedagingan dengan hadir di tempat ini. Maka saya ajak semuanya untuk menggunakan waktu-waktu ini 2 jam ke depan ya. Dengan baik kita pujikan Tuhan, kita naikkan pujian, kita naikkan penyembahan, dan kita menyenangkan hati Tuhan dengan suara-suara kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Baik, sekali lagi selamat datang di persekutuan doa Teresia Avila, Paroki Santo Yakobus, Citraland, Surabaya. Kita akan naikkan satu pujian yang penuh dengan sukacita. Kita akan katakan bahwa Tuhan Yesus kita baik. Untuk itu saya undang Anda semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan sukacita ya. Jangan lupa senyumnya. Coba toleh kanan kirinya. Sudah senyum belum? Katakan, dia yang baik. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Rasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Saya masih melihat kurang sukacita ya. Kurang sukacita. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan baik. Karena Tuhan Yesus kita baik. Kita berada di tempat ini karena kebaikan Tuhan semata. Oke? Kita nyanyikan sekali lagi. Mulai dari awal. Katakan dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Katakan umat sendiri yang menyanyikan. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik.
Sekali lagi katakan, dia baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik sekali. He is so good to me. He is so good to me. He is so good to me. Jesus is so good to you. So good to you, it's so good to me, it's so good to you and me. Berikan kemuliaan kepada Allah Tuhan kita. Dia sungguh baik bagi kita semuanya. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita awali persekutuan ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas hari-hari yang indah yang Engkau hadir dalam hidup kami, sehingga membawa kebaikan semuanya kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, dan bahkan Engkau memperkenankan kami untuk selalu berada di sisi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang kami lakukan dengan pemikiran, perkataan, perbuatan, bahkan kelalaian. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami semakin layak di hadapan-Mu, layak untuk menaikkan pujian penyembahan, layak untuk disebut sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur hanya kepadamu. Kami naikkan melalui pujian. Terima kasih. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Nyatakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan, suara-Mu tuntunku lewati api. Kau ada bagiku, dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku
Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan. Hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu. Sekali lagi kita nyatakan puji Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Adalah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Katakan sekali lagi kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi nyatakan kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang Hidupku Kau setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Bahkan sangat baik, amat baik, paling baik Tuhan.
hati, perkenananmu sempurna. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kami akan menyanyikan kebaikan-Mu. Kami selalu menyanyikan kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Berikan keteguhan, kemuliaan kepada Allah. Terus tepuk tangan untuk kemuliaan Allah. Kebaikan Dia sungguh luar biasa dalam hidup. Mari kita naikkan satu pujian akan kebaikan Tuhan juga. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau akan serindu, kau akan teman hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini ya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat teman hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik,
dahsyat, Dia baik. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi di dalam lagu penyembahan. Kita sebagai bejana yang baik, yang berkenan di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Dia hadir di sini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lepaskan Dia. Kau cahaya bagiku, Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, dalam hadirat-Mu ku menyembah. Kami menyembah Engkau, ya. Oh, hanya Kau, Yesus. Kau hadir di sini. di kaki-Mu, Rasakan hadirat-Mu. Lepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan. Jadikanku bencana-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami mau memuliakan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau saja. Mari kita sembah Dia. Dia hadir di sini. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Saat ini, saat ini, di tempat ini Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Hanya Kau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau saja. Ya Rasul, ya Rabbul, ya Rasul, ya terus sembahlah Dia. Tuhan hadir di sini. Kau yang layak, layak kami sembah. Ya Rasul, ya menyembah Engkau. di dalam keteduhan ini. Mari kita menyembah Dia lebih lagi. Bapa, kami ingin menyembah-Mu, ingin memuliakan-Mu. Biarlah dalam setiap pikiran kami, kehendak kami, harapan kami hidup untuk-Mu. Menundukkannya di bawah kuasa. Urapi kami lebih lagi saat ini.
Jangan biarkan apapun yang baik yang Kau sediakan buat kami siang hari ini gugur. Tetapi saat ini tenangkan batin kami untuk lebih terbuka lagi bagimu. Kami akan jadi seperti apa yang Engkau ingini. Kami akan masuk dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang melembutkan hati kami. Mari Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Kristina dari Pak. Halo semuanya. Ya. Saya dari Paroki SMTP. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tema yang diberikan kepada saya, menanggalkan kedagingan. Nah, sekarang saya keliling dulu. Coba tanya ke ini sahabat saya Bu Lucy aja, tak tembak. Satu-satunya orang yang rasanya enak untuk ditembak gitu ya. Kira-kira menanggalkan kedagingan itu apa ya? Kira-kira menanggalkan kedagingan itu melepaskan keinginan kehendak kita, lalu kita mau berjalan seturut kehendak Tuhan. Oh, luar biasa. Saya pikir tadinya menanggalkan kedagingan itu seperti Bu Devi bilang, diet, jadi vegetarian gitu ya. Kok untung ya kita ini hari Sabtu. Kalau coba Jumat mungkin banyak yang pantang daging, ini saya menampilkan seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu melihat kayak gini, ini Bapak Ibu malah apa ya namanya itu menarik atau malah memuakkan melihat gambar di depan ini. Oh menarik, siapa yang menarik? Siapa yang memuakkan ngelihat ini? Oh berarti vegetarian. Bukan. Iya sebetulnya. Oke, berarti sebetulnya kita hari ini mau ngobrol tentang apa ya? Begitu kita temanya kita ini menanggalkan kedagingan. Nah, kayaknya kalau saya, oh yang ini, oke. Apa yang dimaksud dengan daging? Wah, daging apa aja ya itu ya yang dimaksud dengan daging macam-macam. Nah, saya kira serinya kita beberapa waktu ini di Persekutuan Doa ini sudah membahas macam-macam tentang apa ya, apa sih kita ini kalau kita ini di dalam dunia kita itu kan macam-macam masalah itu rasanya sudah dikupas, jadi kurang lebih sudah tahu lah seperti tadi Bu Lucy menyebutkan kita sudah dapat gambaran kalau menanggalkan kedagingan yang dimaksud daging itu apa kira-kira udah tahu. Nah dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21a itu disebutkan berbagai macam perbuatan daging, yaitu kita baca dulu ya, supaya kita bisa nyantol di kepala. 3, 2, 1. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, saya ingin menjelaskan yang agak sulit kadang-kadang kita pahami tentang percabulan. Percabulan itu apa? Percabulan itu Bapak Ibu menggunakan anugerah Tuhan, tubuh dan sensualitas anugerah Tuhan kita gunakan dengan tidak sesuai kehendak Tuhan. Jadi percabulan itu anugerah tubuh dan sensualitas kita gunakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah kalau yang bermabuk-mabukan dan pesta pora berarti anugerah nafsu makan, nafsu minum yang kita gunakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah kadang-kadang apa yang kita lakukan ini yang kita lihat. Ini mungkin Bapak Ibu kalau melihat di sini ada yang Bapak Ibu tidak pernah melakukan sama sekali. Tapi kalau kita lihat ada juga yang kita sering melakukannya.
Ya, jadi kelihatannya yang disebut dengan perbuatan daging ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, masalahnya bentuknya perbuatan daging ini biasanya tidak selalu berdiri sendiri. Ya. Jadi bukan seperti kita itu kalau merencanakan kejahatan, sungguh-sungguh murni mau jadi jahat. Bisa jadi perbuatan daging ini ikut mengiringi sebuah kehendak baik dan tujuan baik. Saya berikan contoh. Ada seorang ibu itu ingin melakukan, tergerak gitu ya, ingin melakukan amal kasih pada saat dia melihat orang jual leker di pinggir jalan. Nah, terus dia merasa, saya ingin jadi berkat, saya mau membeli kue lekernya. Nah, jadi dia turun, spesial ya sampai turun gitu, kemudian dia mendekati bapak itu, dia bilang, Pak, saya beli campur coklat keju 10. Dia bilang gitu. Tetapi kemudian bapak itu cuma menganggukkan kepala, terus dia tetap membuat leker coklat dan membuat leker keju. Bukan membuat leker campur coklat keju. Nah, maka kemudian ibu ini keluar dari kata-katanya kasar. Dia ngomong, Pak, bapak ini enggak ngeh ya Pak ya, maksud saya ini Pak ya, saya beli campur coklat keju 10 gitu. Bapak itu diam aja menunduk ya. Kemudian dia menyelesaikan masakannya, iya Bu gitu, dia bicara dengan sopan. Kemudian dia membungkus kue-kue leker itu terus menghantarkan ke dalam. Ada gedung di situ, dihantar ke dalam karena itu ternyata pesanan orang. Dan setelah itu dia baru membuat yang rasa campur coklat keju. Jadi bukan bapak ini tidak paham maksudnya ibu ini. Tetapi kenapa kok bisa keluar seperti itu ungkapan yang kita kalau belajar dari 1 Korintus 13 ayat 5 itu kan kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Tetapi seakan-akan dia memperlakukan bapak ini tidak sopan dengan kasar gitu. Itu lahir dari apa? Nah, kadang-kadang perbuatan daging ini Bapak Ibu keluar itu dari sebuah latar belakang dalam hidup kita. Satu saat saya ada di dalam sharing kelompok yang tentang kekurangan. Belajar tentang kekurangan. Waktu itu kita itu saling bertanya satu sama lain. Kekurangan yang terlalu dalam itu bisa menyebabkan luka batin enggak? Bapak Ibu gimana? Terus menerus kekurangan gitu ya, terus mepet, terus dalam tekanan karena terus menerus kurang secara ekonomi itu ternyata bisa menyebabkan luka batin. Ya, nah pada saat orang punya latar belakang yang berkekurangan, itu bisa muncul perbuatan dagingnya keluar dalam bentuk kemarahan. Pada saat dia kemudian sudah dipulihkan secara keuangan, dia kemudian bisa masuk ke pesta pora itu mungkin, karena seperti balas dendam. Nah ternyata ibu tadi yang beli kue leker, dia itu terbiasa di lingkungannya dia itu diabaikan. Gitu. Jadi dia itu terbiasa diabaikan, jadi pada saat dia merasa bapak kue leker ini kok sepertinya mengabaikan dia, tetap membuat aja kue leker coklat dan kue leker keju, maka dia melepaskan gitu. Mungkin yang tidak pernah bisa dilepaskannya di rumah. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang perbuatan daging ini bukan murni seperti kalau kita memang merencanakan atau kita memang jatuh dalam dosa. Tetapi dia seringkali menyertai gitu ya. Nah, jadi daging adalah kecenderungan manusia yang dikuasai oleh dosa. Memang akarnya tetap dosa dan keinginan diri sendiri, makanya disebut keinginan daging. Nah, Bapak Ibu mari kita coba lihat, manusia itu diciptakan Tuhan dengan martabat secitra dan segambar dengan Allah. Ya, maka dia diperlengkapi dengan martabatnya sebagai manusia, diperlengkapi dengan kehendak bebas. Nah, maka keinginan
itu terjadi dibuahi dengan entah ya latar belakang macam-macam dengan kehendak bebasnya, manusia bisa jatuh dalam dosa seperti pada waktu yang terjadi di manusia yang pertama. Di awal Tuhan sudah menetapkan sebuah boundaries, batasan. Jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, tetapi makanlah kalau pohon kehidupan boleh dimakan. Tuhan sudah menetapkan batasan atau boundaries untuk menjaga manusia itu sendiri dari keinginan-keinginannya. Loh kok gitu, Chris? Loh kok ya angel, ya toh sudah dikasih keinginan bebas, tapi habis itu dikasih batasan. Bapak Ibu mari kita belajar pada semut. Bapak Ibu pernah ngelihat semut males? Semut itu rajin. Tetapi rajin nggak perlu dikasih boundaries, dia nggak bisa nggak rajin Bapak Ibu. Jadi dia nggak bisa nggak rajin, jadi dia nggak punya martabat Allah. Lah kalau kita bilang, sudah aku jadi semut aja, lah ya kan nggak perlu martabat Allah, lah punya martabat Allah, punya keinginan dan kehendak bebas. Lah karena itu keinginan dan kehendak bebas kita ini kadang-kadang bisa lepas kendali, makanya sama Tuhan dijaga. Batasan itu untuk menjaga kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Nah, masalah keinginan kita itu Bapak Ibu seringkali berhubungan dengan rasa cukup. Coba ya Bapak Ibu lihat gelas. Gelas kosong saya isi dengan air. Ya. Batasnya tumpah itu sampai di mana? Batasnya itu gelas itu penuh, keluar tumpah. Nah, kalau kita bilang cukup itu misalnya kayak gelas yang penuh, maka begitu tumpah itu limpah. Setiap orang tidak bisa merasa limpah saat dia tidak tahu kapan batas cukup. Nah, sekarang keinginan kita itu kadang-kadang tidak tahu batas cukupnya. Gitu. Nah, terus kita mengejar kepuasan atas keinginan itu. Ironinya makin kita kejar, makin gak terkejar. Problemnya apa? Batas cukup kita, level cukup kita terus berubah, naik gitu. Jadi terus akhirnya kita, kapan kita itu sebetulnya berkelimpahan gitu. Nah maka kita bisa terjerat akhirnya dengan kecenderungan manusia yang namanya keinginan ini. Keinginannya jadinya sulit untuk ditertibkan karena manusia memang seperti itu. Nah apa yang saya temukan dalam hidup saya hari-hari ini, saat kemudian Bu Devi itu memberikan saya tema ini. Memang tema ini sesuatu banget ya. Setelah dapat tema ini kemudian hidup saya ini penuh dengan campur aduk gitu. Sampai saya itu mengalami dari satu pertobatan ke pertobatan berikutnya, pertobatan lagi berikutnya. Tetapi yang aneh itu gini, bahwa walaupun saya ada dalam suatu sikap pertobatan, masih bisa lagi yang namanya kedagingan atau keinginan daging itu masih bisa muncul, ya kadang enggak muncul gitu ya. Dan itu mengganggu saya. Apa yang tidak saya inginkan setelah pertobatan saya, apa yang saya ingin untuk itu saya terlepas daripadanya, seringkali masih bisa mengecewakan saya di akhir gitu. Karena ternyata tujuan saya baik, maksud saya baik, rencangan saya baik, sudah saya persembahkan kepada Tuhan, tapi sepertinya itu sampai di titik tertentu, kemudian itu bablas, masuk lagi ke dalam kedagingan, terus saya kecewa gitu. Ya. Nah contohnya begini, barusan ini ada sebuah kepanitiaan. Nah di dalam kepanitiaan itu isinya panitia yang tidak seimbang. Kenapa saya menyebut panitia yang tidak seimbang? Sebagian daripadanya itu pasif gitu ya, mohon maaf, agak lambat respon gitu loh ya. Nah terus yang sebagian daripadanya itu tak-tak gitu ya, cekatan, cepat gitu. Kemudian akhirnya yang mendominasi adalah yang cekatan. Nah kemudian karena cekatan semua dihandle sendiri, pada saat segala sesuatu di luar kendali, hektik sendiri, tantrum sendiri. Ya. Saya itu cerita sama suami saya gini, kok bisa ya? Orang itu kan kepengin maksimal,
Tetapi kemaksimalan tuh kadang-kadang bisa menjadi jerat. Jawaban suami saya kok baru tahu, katanya gitu. Ya, ibu-ibu di rumah seringkali ingin memaksimalkan segala sesuatu di rumah tangganya. Tapi jangan sampai kemaksimalan itu kita upayakan sendiri, berjuang sendiri sampai jadi jerat yang masuk ke dalam keinginan daging. Jadi kesimpulannya keinginan daging itu seperti apa ya? Sebab, baca aja bersama-sama ya, 3, 2, 1. Ya, ini pergumulannya Paulus ya, tapi ini juga pergumulan kita semua. Saya sempat diskusi materi ini dengan seorang Romo. Romo itu meneguhkan. Semua orang-orang kudus, semua rasul-rasul itu semua juga bergumul yang sama. Mereka itu jadi kudus gara-gara terus bergumul urusan ini. Seperti Santo Agustinus yang terus bergumul dengan dosa percabulan tadi. Walaupun dia sudah tahu yang benar, bukan berarti dia kemudian bisa terus lepas. Tetapi kekuatannya adalah pada saat dia terus mempergumulkannya bersama dengan Tuhan dan terus memperjuangkannya. Tuhan itu membawa dia kepada level-level hal-hal yang bahkan mungkin manusia lain belum pernah dapat gitu. Sehingga ada banyak hal yang Santo Agustinus tulis itu dengan luar biasa. Ya, jadi pergumulan itu adalah sesuatu yang bukan berarti kegagalan iman atau kurang berdoa Bapak Ibu. Itu tuh bagian dari perjalanan pertumbuhan rohani. Tema kita yang besarnya itu kan mau tumbuh dewasa di dalam Dia. Nah itu tuh bagian di dalam mau tumbuh dewasa di dalam Dia. Gitu. Nah jadi seperti tadi saya cerita tentang pertobatan saya, tapi saya ini masih suka kecewa karena setelah saya bertobat, kedagingan ini kok masih ngintil gitu ya. Nah ternyata memang pertobatan dan perubahan itu dua hal yang berbeda. Pertobatan itu keputusan, perubahan itu proses. Kalau pertobatan itu membuka hati pada Tuhan, yang perubahan itu membangun kebiasaan baru. Ya beda banget ya, maka orang bertobat tidak serta-merta berubah. Nah karena itu gereja itu akan terus mengajak bahwa kita itu masuk di dalam pertobatan yang sejati sampai menghasilkan perubahan. Jadi seperti kalau kita ini ke gym Bapak Ibu, ke gym itu kan kita berlemak nih ya. Nah, yang kita perangi itu kan bukan lemaknya gitu ya, tetapi kita fokus menguatkan ototnya, massa ototnya yang kita tingkatkan. Makanya dengan olahraga, pada saat massa ototnya itu bertambah, otot rohani kita itu misalnya makin kuat, maka lemak-lemak itu secara badan kan lemak-lemaknya turun sendirinya gitu ya. Jadi caranya begitu. Jadi bukan kita ini makin kuat gitu ya. Di dalam latihan rohani supaya yang kedagingan kita itu makin kegeser. Nah dikatakan bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian yang tadi ya keinginan daging tadi ini karena lanjutannya Galatia 5:21c-nya. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, bahkan dikatakan dalam Kolose 3 ayat 6 yang paralelnya itu mendatangkan murka Allah. Kenapa kok seperti itu? Bapak Ibu bayangkan, Kristus itu sudah repot-repot datang lahir ke dunia, ya. Kemudian dia membawa kebenaran. Tadinya manusia tidak tahu kebenaran, tahu kebenaran. Terus dia disiksa gitu ya, disalib, wafat, bangkit, naik ke surga. Sekian proses yang Tuhan berikan, anugerahkan untuk kita semua untuk menyelamatkan kita. Tetapi pada saat kita itu tidak mau bekerja sama dengannya, kita tetap terus mau mempertahankan yang kedagingan kita tadi itu. Kan seakan-akan kita itu nantang Tuhan enggak sih? Coba sih Tuhan itu sudah juru selamat, bisa enggak nyelamat aku? Aku ini memang kayak gini Tuhan, aku ini memang orangnya itu gampang mutungan Tuhan. Aku memang orangnya gampang ngeyelan Tuhan. Aku itu gampang khawatiran.
gitu. Ya sudah, ini kedaginganku, terimaan Tuhan. Coba sih kalau aku modelnya kayak gini, Tuhan bisa nyelametno apa enggak? Nah kayak gitu kan bisa ngembesno Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ya toh, itu kan namanya kita nggak kerja sama, kita nggak ikut mengerjakan apa yang jadi bagian kita. Karena itu ya bisa tidak mendapat bagian dalam kerajaan atau Allah, atau malah mendatangkan murka Allah, ya menggemeskan Tuhan itu tadi. Karena sudah ditebus, sudah dimeteraikan dengan meterai baptis, tetapi kita masih punya hal-hal yang kita pegangin gitu. Nah, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Sekali lagi, 3, 2, 1. Keinginan daging. Iya. Bapak Ibu, di dalam diri kita ini ada berapa kekuatan sebenarnya? Pada saat kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus bertahta di hidup kita. Ya, di dalam diri kita berarti, aduh terima kasih saudariku yang baik ini, tapi pembuka ini. Engkau sungguh mengerti aku. Nah, sampai mana terus? Ya, Bapak Ibu, di dalam diri kita ini ada 2 kekuatan. Ya, sesungguhnya saat kita menerima Roh Kudus masuk di dalam diri kita, seharusnya Roh Kudus itu berkuasa. Tetapi, aman kok. Dikasih lagi, wih luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Pada kepekaan yang luar biasa ya. Nah, di dalam diri kita ini ada Roh Kudus dan ada maunya Roh Kudus, maunya kita. Nah, kalau kita ini memenangkan terus maunya Roh Kudus, ya, maka Roh Kudus yang menguasai kita. Tetapi kalau kita memenangkan maunya kita, bahkan yang bertentangan dengan maunya Roh Kudus, itu apa enggak kita ini kayak menghalangi persekutuan kita dengan Roh Kudus. Mari Allah Roh Kudus datanglah dalam hidupku, bersekutu denganku, aku mau dekat padamu, tapi aku mau memenangkan keinginanku daripada keinginanmu. Bisa enggak Bapak Ibu? Ya, jadi kalau kita itu makin dekat dengan Roh Kudus, mengikuti keinginan Roh Kudus, pasti keinginan daging atau keinginan kita ini makin kecil. Ya, makin kita menuruti keinginan kita, ya lama-lama Roh Kudus itu bisa merasa gini. Aku kayaknya sudah enggak dihormati lagi di sini. Bagaimana keputusan Roh Kudus? Ya, itu tergantung Roh Kudus, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ini merasa sekarang pada saat kita ini tahu bahwa ada Roh Kudus di dalamku. Nah, kita kalau diajak caranya menanggalkan kedagingan, itu juga sekaligus caranya memenangkan terus Roh Kudus yang di dalam diri kita. Karena tidak ada jalan lain, itu satu jalan yang sama gitu ya. Nah, gereja itu tidak hanya kayak menunjukkan masalah-masalah atau gini, kayak gereja itu kayak 10 perintah Allah gitu ya, cuma nunjukkan salah-salahnya kita gitu, enggak. Gereja itu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tidak hanya menunjukkan apa-apa yang harus kita perbaiki, tapi juga memberikan jalan keluar. Nah, ini jalan keluarnya. Mari kita baca bersama-sama. Sebab kamu ya, mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Yang dimaksud itu ada sebuah proses gitu ya Bapak Ibu, sedikit demi sedikit. Jadi kita ini harus membuat ruang untuk Roh Kudus Bapak Ibu. Kita harus membuat ruang di dalam pikiran kita lagi mikir apa ya, overthinking apa gitu ya. Supaya kita ini enggak bablas, kita harus punya ruang yang kita sempat mendiskusikannya dengan Roh Kudus. Seperti tadi saya cerita latar belakang ya, tentang pertobatan, tentang perubahan, dan tentang ada sesuatu yang membawa kita pada keinginan daging kita. Maka kita mesti kasih ruang gerak untuk Roh Kudus itu melakukan sesuatu. Roh Kudus itu roh hikmat,
Pada intinya ternyata untuk melawan kedagingan kita perlu hikmat. Karena kita kalau melawan kedagingan kita itu dengan cara menahan, ngempet. Oh ya sudah wis, saya enggak mau iri hati. Ya, saya mau, padahal ini masih kerasa iri hati. Tapi saya tak lupa no iri hatinya gitu ya. Bapak Ibu kadang caranya itu, cara kita sama cara Roh Kudus itu beda. Jadi kita harus mengenakan cara bertindaknya Tuhan. Ya, mari menyerap perkataan saya. Kita harus mengenakan cara bertindaknya Tuhan dengan menggunakan karunia-karunia Roh Kudus yang di dalam kita. Karena setiap kita diperlengkapi dengan kuasa. Jadi seharusnya keinginan itu bisa untuk ditata, untuk ditertibkan, bisa. Batasan itu bisa. Jadi batasannya sampai mana? Kadang-kadang itu kita itu bergerak sampai batas keinginan Roh Kudus gitu. Lebih overdosis, langsung masuk kepada keinginan kedagingan. Jadi masalahnya itu cuman kita ini tetap menjaga boundaries batasannya, jangan sampai lebih nyemplung ke keinginan kedagingan gitu. Ya, karena itu kita harus butuh pengertian, nasihat. Kadang-kadang kita sungguh-sungguh orang yang penuh kekhawatiran. Ya kita butuh. Jadi Tuhan itu memvalidasi apa yang kita rasakan dan kita alami sehari-hari. Tuhan mengerti. Dan itu memang benar kok. Jadi masalah-masalah kita itu benar. Tetapi dia juga memperlengkapi dengan kuasa. Lah izinkan kuasa-kuasa itu bekerja. Yang paling suka khawatir, cemas gitu ya, kita butuh roh keteguhan hati, keperkasaan, kekuatan gitu. Yang masih bingung dengan membedakan hal-hal yang sepertinya itu, ini peristiwa-peristiwa ini kok kayaknya hanya beda-beda tipis. Nah, kita butuh pengetahuan, butuh untuk pengertian, nasihat, minta gitu. Bapak Ibu, dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Maksudnya pelajaran hari ini yang hendak saya sampaikan dan tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Melawan keinginan daging dengan membuat ruang untuk Roh Kudus bekerja itu, dengan kita itu tahu bersama dengan Tuhan kita tuh maju dalam kekuatan. Tidak pakai cara kita sendiri yang ngempet, yang nahan, yang neken. Nanti sama aja balik ke pola semula yang tadi modelnya itu kedagingan muncul dari sisa-sisa yang balas dendam dari masa-masa lalu. Nah kan enggak seperti itu caranya. Tuhan itu mau kita ini dengan kemerdekaan anak Allah. Kita ini berjuang melawan kedagingan kita itu bersama dengan Dia. Nah, jadi seperti gimana ya caranya? Yuk kita belajar terus saja. Nah, Bapak Ibu ini cuma apa yang saya tawarkan untuk kita coba bersama secara praktek. Setiap kita ini memiliki waktu. Bapak Ibu, waktu hidup kita itu adalah wadah suci Tuhan menyelamatkan kita, betul? Kita itu diselamatkan Tuhan melalui waktu. Pada waktu kita sudah habis, ya sudah penyelamatan itu selesai. Jadi waktu itu begitu berharga, makanya Tuhan itu masuk ke dalam waktu. Karena ruang dan waktu ini memang Tuhan itu waktunya itu digunakan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Nah maka gereja juga namanya punya masa prapaskah, ada masa. Karena latihannya kita untuk memenangkan untuk latihan membuat ruang untuk Roh Kudus bekerja itu butuh betul-betul intensional, betul-betul dimaksudkan. Jadi ada suatu waktu yang kita tentukan untuk kita mau praktek apa, untuk kita mau mencoba perubahan apa, untuk kita mau melawan kedagingan apa, dan itu sungguh-sungguh terus-menerus kita isi dengan niat baik. Misal nih, Bapak Ibu punya niat baik untuk puasa atau pantang. Mulai pagi sampai tengah hari ngelihat orang lain sudah pada makan siang gitu. Punya keteguhan hati masih puasa enggak?
Nah, di titik itu tambahkan lagi niat baik, undang Roh Kudus di situ. Roh Kudus, sekarang aku butuh roh kekuatan supaya meneruskan puasaku. Sampai di jam 1, jam 2 mulai lagi ada gangguan. Waduh, itu kok rasanya aku tuh ngelihat cinnamon roll itu kok aduh kok kayak gitu ya baunya ya. Nah, butuh apa lagi di situ? Tambahkan lagi, sambung terus gitu. Jadi kita tuh melakukannya tuh bersama dengan Tuhan, bukan kayak orang terus tambah lama. Saya tadi kan sudah cerita tentang sharing yang orang itu kalau ngempet terus menerus, kekurangan yang terus mendalam itu bisa luka batin, bukan dengan cara yang itu lagi. Lakukan dengan cara yang berbeda. Nah, jadi kenapa kok gereja itu menetapkan masa prapaskah? Ada sebuah masa. Nah, maka kita semua kalau mau latihan rohani seperti ini, ambillah juga waktu. Masa prapaskah sudah berakhir ya misalnya, terus kita kepengen latihan sendiri, tentukan, tetapkan. Kita yang memeriksa diri kita sendiri apa yang sedang kita ingin, kedagingan kita apa yang sedang kita ingin tinggalkan. Ya. Nah, tapi kenapa kita ini di masa prapaskah ini kayaknya kurang semangat Bapak Ibu? Kenapa kok kita kurang semangat masa prapaskah ini? Saya pikir karena kita merasa tidak terlalu urgent. Betul apa saya? Salah saya. Karena kita merasa masa prapaskah ini tidak ada kemendesakan untuk kita itu memperjuangkan mengisi masa prapaskah ini. Coba saya cerita. Ada seorang ibu, dia itu kena kanker. Kemudian sampai kankernya itu tersebar kemana-mana, dia mulai di tubuhnya muncul benjolan di mana-mana sudah ya. Terus mulai pecah, baunya juga setengah mati. Nah pada saat itu Bapak Ibu ya, usaha apapun ditempuh ya. Karena ada kemendesakan yang wah sudah, dia itu bahkan berbaring sakit, duduk sakit gitu ya. Kalau naik di mobil itu kena itu polisi tidur itu kena geronjalan gitu sakit semua dia karena sudah dalam keadaan parah. Nah kemudian ada yang menyarankan dia untuk mengubah gaya hidup, mengubah makanan, minum jus tertentu yang diresepkan. Dia mulai rubah total semuanya karena ada kemendesakan. Nah habis itu ternyata dengan cara dia kemudian mengubah segala sesuatunya. Dengan obat juga, dengan kemo juga katanya 62 kali atau gimana kok ya masih bisa bertahan dan semuanya baik dan akhirnya bisa dikendalikan kankernya. Karena ada kemendesakan orang ini mau untuk melakukan dan sembuh, bukan sembuh, terkendalilah. Bisa mantu, bisa macak lagi, dandan cantik lagi gitu ya. Bisa keren lagi ya, semuanya sudah tidak tampak sisa-sisanya. Tapi kita bisa belajar. Pada titik tertentu manusia merasa itu ada sebuah kebutuhan kemendesakan, urgent ya akan diusahakan. Jadi Bapak Ibu kalau tidak melakukan latihan rohani untuk melawan kedagingan, padahal tahu kalau tidak dilawan itu menjadi murka bagi Allah, tetapi kita tidak merasa itu urgent untuk kita lakukan, ya kita ya nanti sambil jalan, nanti kan beres-beres sendiri Kris gitu. Gak ada sesuatu beres-beres sendiri Bapak Ibu, waktu bisa berlalu tanpa kita ada pertumbuhan, kelepasan dari keinginan daging pelan-pelan. Dan juga bisa aja waktu itu berlalu, tahu-tahu kita sudah sampai di akhir perjalanan hidup kita, terus kita ini ditanya Tuhan, oh ya enggak tahu ya Tuhan dulu itu angel itu, ya padahal Tuhan enggak pernah ngomong loh kalau angel itu enggak angel. Tapi Tuhan bilang, lu kamu kusertai dengan kuasa, apa gunanya sakramen maha kudus yang kau makan? Persatuan tubuh dan tubuh. Apa gunanya firman Tuhan yang kau makan? Persatuan dari pikiran dan pikiran. Apa gunanya Roh Kudus yang ku berikan? Persatuan dari roh dan roh. Masih tak bonusi lagi Bunda Maria, tak kasih untuk barengi. Terus katanya Tuhan, lah kamu ini apa? Gitu kan gak jelas kita Bapak Ibu. Nah, jadi waktu itu wadah suci di mana Tuhan itu menyelamatkan kita. Isilah waktu itu.
Dengan niatan-niatan yang sampai kemudian itu mengikis pelan-pelan kedagingan kita. Nah, saudari saya ini yang sembuh dari kanker itu, dulu itu dia itu penggemarnya Swensen. Wah, ada sing masih tahu enggak ya Swensen itu ya? Nah, itu kalau sudah dicelup sama coklatnya, terus kita makan bisa krek gitu. Wah, yang enggak tahu sudah usah dibayangkan. Ya toh, es krim itu. Sekarang kalau dia itu ditawari es krim, dia itu sampai ngicipi aja ya es krim itu. Dia itu langsung gini dia gitu. Duh manisnya katanya dia gitu. Jadi es krim itu dia ngelihat es krim itu loh sampai isa jijik. Dia ajak ke toko es krim sukaannya. Loh kenapa kok bisa ada perubahan kayak gitu loh ya, memangnya intensional, memang dia memang fokus, memang spesial mengusahakan. Lah berarti kedagingan kita itu mestinya pola manusia itu bisa sampai kita tuh merasa jijik pada kedagingan itu bisa. Kalau mau. Iya, kalau kita mau. Dan itu latihan yang dilakukan terus-menerus dengan setia. Tuhan itu menghargai. Tetap setia dalam proses itu sudah rahmat Tuhan. Nah, saya nih sekarang ceritanya. Saya tuh di masa Prapaskah ini meniatkan diri untuk apa? Melawan kedagingan saya itu dalam hal yang kesombongan. Tadi Bapak Ibu kalau ngelihat yang kedagingan, yang di Galatia 5 tadi kan macam-macam, tapi di bawah sendiri itu ada dan sebagainya tuh. Ya, dan sebagainya itu tambahkan sendiri, berarti enggak cuma terbatas di situ kan gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu pilih sendiri masing-masing. Ibu-ibu, Bapak Ibu terasa lah pastilah. Ya pada waktu kita mikir gitu, oh iya ya, apa-apa yang rasanya berlawanan dengan keinginan roh itu Bapak Ibu pasti langsung tahu. Nah, saya itu mau melawan keinginan saya untuk sombong. Ya. Nah, maka kemudian saya itu mencoba latihan. Ini cuma contoh ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mulai dari menemukan apa? Saya kedagingan saya sombong, ya. Terus setelah menemukan saya mendedikasikan waktu, tapi saya tidak mulai dari masa Prapaskah. Saya sudah menemukan itu mulai Oktober. Jadi saya praktek ini, saya sudah tahu persis mulai Oktober itu saya sudah mulai latihan. Latihannya itu latihannya macam-macam. Pertama saya latihan tidak memotong pembicaraan orang lain. Ya, toh, bisa toh. Jadi pilih satu latihan yang simple yang bisa. Nah, sudah ya saya latihan gitu ya. Dari Oktober saya sudah mulai latihan tidak memotong pembicaraan orang lain. Aduh, wangel setengah mati Bapak Ibu. Terus saya itu direkrut SEP untuk jadi fasilitator kelas renungan. Saya dapat anggota kelompok itu kira-kira 7 orang. Nah, namanya jadi fasilitator kan harus mendengarkan anggotanya toh. Rasanya itu sudah enggak sabar. Nanti ngomong itu enggak cepetan ngomong takut lupa. Saya ini sampai menjadi sebuah latihan rohani, latihan mendengar buat saya. Ya, terus apa lagi? Terus kadang-kadang ada situasi-situasi yang di sekitar saya yang membuat saya itu, aduh betul-betul bisa saat itu loh saya harus selalu menambahkan niatan baik dan melibatkan Roh Kudus gitu. Bukan berarti berhasil terus Bapak Ibu, banyak gagalnya gitu. Tapi ya saya terus mencoba lagi. Terus berikutnya, latihan berikutnya kira-kira mulai Januari, Februari ini saya mulai latihan lagi untuk menerima koreksi orang di dekat-dekat saya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ibu-ibu nih ya, terus yang masih ada suami dikasih tahu suaminya misalnya. Suaminya ngasih tahu sesuatu, ibu-ibu gimana? Wah aku enggak merasa kayak gitu kok gitu. Nah, ya kan gitu. Nah saya latihan, mulai Januari saya latihan. Pokoknya saya dikasih tahu apa aja di sekitar saya harus ya dulu. Ya dulu, terus saya coba pikirkan, saya bawa dalam doa, saya meresapi. Bahkan kalau saya tuh nggak jelas, kenapa ya ke saya tuh kok dikasih tahu itu ya. Memangnya saya ini apa gitu misalnya ya. Saya tuh ya dulu. Terus saya nggak jelas sebetulnya informasi itu apa. Saya bilang sama orang yang ngasih tahu,
Suami saya terutama itu ya, yang suka ngasih-ngasih tahu itu. Terus saya bilang apa? Tolong ya, doakan saya. Doakan saya. Sebetulnya itu di dalam belakang sih dia, macem-macem gitu ya, tapi saya harus bisa keluar, tolong ya doakan saya. Dan itu ternyata menyingkapkan banyak hal. Jadi latihan rohani itu sungguh bermanfaat Bapak Ibu. Nah ini latihan-latihannya, boleh difoto. Boleh pilih salah satu. Ya, ini gara-gara diskusi sama Romo ini ngasih saya ide-ide gitu ya sudah ini saya bagikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya ya, kita itu menyadari diri pada saat pagi hari, malam hari mau tidur ketemu misalnya. Bapak Ibu, ini saya juga mengalami ya soalnya ya. Kita itu kan selalu diajak untuk mengampuni. Tapi pada saat kita itu terus kemudian bayangkan orangnya itu, terus kita ini diajak untuk mengampuni, sebetulnya apa yang jadi masalah? Sepertinya dengan pengampunan itu kan ego kita ini terluka ya. Betul enggak? Kayaknya kita ini kok rasanya ada yang harus kita korbankan gitu loh ego kita ini. Nah dalam hal menyadari diri itu apanya yang terluka, itu boleh kemudian kita persembahkan pada Tuhan. Caranya menanggalkan kedagingan dan segala tipu muslihatnya itu mulai dari situ justru. Karena ternyata nanti Tuhan itu bisa menolong dengan sabdanya, menerangi hal-hal yang buruk itu dengan kebenaran firman Tuhan itu ya. Kita ini seperti dapat sesuatu yang baru. Oh pengampunan itu sebetulnya tidak membebaskan orang itu, tapi membebaskan kamu dan banyak hal lainnya. Nah kemudian latihan-latihan menunda keinginan misalnya. Keinginan apa? Keinginan untuk apa ya, keinginan yang kita itu sering ingin itu ya. Apa ibu-ibu kalau keinginan? Makan. Oh keinginan makan ya, keinginan makan itu betul-betul sulit ya berarti, ditunda ya berarti. Oke, kalau keinginan makan ditunda bolehkah? Makannya separuh aja, separuhnya disimpan. Ya. Nanti lihat latihannya, ini bukan latihan diet ya, karena kalau kita itu tidak bersama dengan Tuhan ya itu tadi cuma diet. Tapi kalau bersama Tuhan kita melakukannya nanti lain. Ya. Bapak Ibu sering enggak ya kita itu pada saat membuat tanda salib. Tanda salib Kristus itu tanda salib yang menyelamatkan kita. Setiap kali membuat tanda salib itu persembahkan. Yang kita itu masih ngeyel-ngeyel di dalam sini nih apa ya? Yang masih sulit itu tadi ya. Supaya seperti tadi kayaknya apa yang baik yang kuingini tapi yang buruk itu yang malah yang kulakukan gitu ya. Nah nanti bisa lihat ada sesuatu yang tumbuh yang beda. Nanti pelan-pelan kita itu seperti gini ya. Oh saya tak coba dulu makan cuma separuh, ini yang terhadap makanan ya misalnya. Separuh tak taruh gitu ya. Nanti berikutnya coba Berikutnya itu bisa gini, kayaknya Tuhan itu ngomong di sini, iya wes aku sakjane nggak butuh kok ini, aku bisa kok. Nah berikutnya bisa jadi begitu kita kena makanan ini lagi, oh ternyata kita bisa melihat kanan kiri orang yang membutuhkan terus kita kasih. Padahal mungkin dulu, aduh ini barang yang paling tak sukai, aku cuma dapat satu ini gitu. Tapi jadinya lu kok jadi bisa ya kasih ke orang lain. Nah nanti lihat prosesnya ya. Jadi ada sesuatu yang bergerak di dalam kita, lakukan kerendahan hati. Tolong doakan saya, perbuatan kasih, apa yang kita bagikan. Justru dari apa yang kita itu tidak punya banyak. Nah, ingat setiap kali kita membuat tanda salib itu kita persembahkan ya, satu kedagingan kita. Nah pertanyaan akhirnya ini mau bertumbuh enggak kita dewasa di dalam Dia? Kesimpulannya Bapak Ibu, bertumbuh dewasa dalam Tuhan itu membutuhkan kita menanggalkan kedagingan. Kita enggak menanggalkan kedagingan itu menghambat pertumbuhan kedewasaan kita. Menghambat persekutuan kita dengan Roh Kudus karena Roh Kudusnya kita kalahkan terus. Keinginan kita yang kita menangkan terus. Nah, pilihlah terus-menerus untuk mau menjadi dewasa di dalam Dia. Nah, setelah kita sudah belajar, satu seri ini kan sudah berakhir Bapak Ibu. Hari ini berakhir.
Tapi Bapak Ibu masih merasa ada sesuatu yang suasana hati kita masih ada yang keras enggak? Atau sudah lembut? Ada enggak yang di sini masih enggak cocok rasanya di hati? Rasanya masih angel lah, sulit lah. Ya, itu kehendak bebas kita. Nah, ini ciri-ciri nih. Wah, bertumbuh dewasa di dalam dia itu bisa rela tidak terlihat. Bisa rela tidak selalu dipahami. Buat panitia Paskah itu jangan sampai kita itu sukses berhasil menyelenggarakan perayaan Paskah tapi gagal untuk berdiri di dekat salibnya Yesus. Ya. Nah, ini rela lelah tanpa kehilangan damai dan sukacita tak tambahi. Nah, Bapak Ibu kalau membaca kata-kata ini masih ada yang di sini yang masih enggak enak enggak? Ya, kalau masih ada yang enggak enak malam hari ini atau hari ini nanti kita waktu berdoa sama-sama, Bapak Ibu cek. Ego-ego apa yang masih kebablasan sampai menyebabkan keinginan daging? Apakah ego-ego itu bisa kita persembahkan pada Tuhan, terus kita membuat sebuah intensional perjalanan hidup rohani, latihan rohani bersama dengan Tuhan yang fokus. Bapak Ibu kalau mele latihan rohani itu fokus. Satu dulu dalam sebuah masa, supaya kita betul-betul fokus. Terus nanti setelah masa itu sudah kita tetapkan, itu berakhir, kita evaluasi, kita coba cari yang lain lagi. Satu, fokus lagi gitu. Apa yang Bapak Ibu saat ini rasakan dan temukan? Saya undang tim pujian untuk ke depan. Habis. Siapa yang mau bertumbuh dewasa di dalam dia? Ya. Siapa yang mau menanggalkan kedagingan? Mari siang hari ini kita persembahkan sama-sama pada Tuhan. Bapak Ibu pasti sungguh tahu apa yang saat ini Roh Kudus tunjukkan di hati dan pikiran kita. Mari, saya tidak tahu. Mari kita meneduhkan hati, buat ruang untuk Roh Kudus. Roh Kudus, ini adalah waktumu kembali menguasai setiap diri kami. Pikiran, perkataan, hati, gaya hidup kami, dan segala sesuatunya. Karena kami ini layak untuk kau menangkan kembali. Kami ini sudah kau tebus, kau bayar harganya dengan lunas. Kami sungguh milikmu. Maka kami ini biarlah bekerja sama untuk menangkap karya penyelamatanmu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari kita dekat dan terhubung dengannya. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Lebih lagi dengan iman, Hubung dengan sungguh Tuhan selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari Bapak Ibu, saya mengundang, pejamkan mata, buka hatimu.
masa hidup kita ini jangan sampai diam-diam berlalu tanpa pertumbuhan rohani yang berarti. Jangan sampai setiap kita ini berhenti di sebuah masa jenuh. Mari siang hari ini temukan apa yang paling utama, apa yang paling kita rasa penting untuk kita tanggalkan. Untuk kuasa Roh Kudus itu lebih lagi dalam ruang hati dan pikiran kita. Mungkin saat ini ada kebohongan-kebohongan yang butuh sinar kebenaran firman Tuhan menyinarinya. Tuhan mengatakan setiap engkau begitu berharga dan mulia di mataku. Kasih-Ku melimpah buat setiap engkau yang ada di tempat ini saat ini. Tidak ada yang tidak dapat diselamatkan Tuhan. Mari katakan, persembahkan hatimu. Tuhan, kami ingin Engkau memenangkan diri kami, memenangkan daging kami, membawa kami kepada kedewasaan yang sejati. Singkapkan yang terselubung saat ini dan kami sungguh rindu air hidup-Mu. Mari bekerja sama dengan Roh Kudus untuk sebuah terobosan baru, kesembuhan baru, kesegaran baru. Karena Tuhan adalah bagian kita, Bapak Ibu, bagian terbaik bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Patahkan kekerasan hati kami, gantikan dengan hati yang baru. Mari kita terus terhubung bersama. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Dengan sungguh hati, rasakan. Letakkan tanganmu di dada sebagai persembahan hidupmu saat ini. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Peluk aku lebih lagi Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan saat ini yang kami rindukan. Ambil waktu untuk berbicara secara pribadi. Benar ya Tuhan, hanya firman-Mu yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah mengantarkan anak-Mu yang terkasih, Ibu Christina, untuk menyampaikan isi hati-Mu dan menyampaikan firman-Mu kepada kami, sehingga mengingatkan kami kembali untuk kembali kepada Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapak. Mohon kiranya Engkau berkati dia dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya, sehingga dia semakin indah di hadapan-Mu.
dan membawa kemuliaan-Mu pada semua orang yang ditemui. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ini dan sepanjang segala. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, ini adalah saat yang terbaik buat kita untuk memberikan kepada pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini melalui persekutuan doa kita. Mari berikan yang terbaik buat Allah Tuhan kita. Kita naikkan satu pujian. Beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, hatiku dan segenap jiwaku. Dengan segenap hatiku, segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, segenap jiwaku. Saatnya kita dengarkan beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara semuanya. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut ini. Bapak Ibu, kalau mendengar kata libur itu sedih apa senang ya? Sebetulnya senang, tapi kalau libur PD jadinya kita sedih. Terpaksa PDPKK Santa Teresa Avila libur pada tanggal 21 Maret, Sabtu 28 Maret, dan Sabtu 4 April. Karena kita akan merayakan bersama-sama Paskah ya Bapak Ibu. Lalu kita akan bersekutu kembali pada Sabtu 11 April di Balai Paroki. Tetap pukul 10 pagi. Nah, kita barusan bulan Maret kemarin ada serial apa, masih ingat? Oh iya, yang membuat tema nggak boleh menjawab. Ini padahal mau tak kasih hadiah loh Bapak Ibu, tapi sudah ada contekannya, bertumbuh dewasa di dalammu ya. Untuk April temanya adalah melawan karya roh jahat. Maka pada Sabtu 11 April nanti di minggu kedua itu temanya perjuangan melawan penguasa di udara. Dicatat ya, jangan sampai ketinggalan, jangan liburnya kebablasan, liburnya cukup 3 minggu ya. 11 April kita bersekutu kembali. Selanjutnya ada pengumuman yang berikutnya. Nah ini, nanti pembicaranya adalah Bapak Franciscus Hokleong ya, 11 April itu. Serialnya tetap melawan karya roh jahat, temanya nanti perjuangan melawan penguasa di udara. Boleh difoto-foto dulu supaya ingat ya, ditaruh di kalendernya. Oke, lalu Gereja Santo Yakobus mengadakan Baksos Paskah 2026 ya,
Yayasan Lembaga Karya Dharma, open donasi. Jadi temanya ini adalah menjadi berkat di masa tobat ya. Batas akhir donasi Bapak Ibu 23 Maret. Tanggal baksosnya 27 Maret. Ada nomor rekeningnya, ada QRIS kalau mau difoto. Ini berupa apa? Berupa donasi uang ya, bukan baju apa segala. Oh, jadi berupa uang tunai, cash keras ya. Bapak Ibu. Oke. Nah, tetap ada pelayanan doa ketika jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai PD, Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan boleh maju ke depan ya. Kita ada tim doa yang akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Sudah, itu saja pengumumannya. Ada yang baru hadir pada hari ini, Bapak Ibu? Ada yang bergabung di keluarga PDA Villa ini yang baru datang hari ini? Adakah? Atau enggak berani angkat tangan? Iya, dapat hadiah nanti. Enggak ada ya? Berarti enggak ada hadiah. Oke, terima kasih. Tetap kita bersekutu nanti ya. Jangan lupa tanggal berapa kita datang lagi? 11 April. Kenapa? Oh iya sih, sebentar, belum ke sana. Ini tadi mau memberikan hadiah kepada umat yang baru. Tapi enggak ada. Ya, yang ulang tahun sekarang yang dapat hadiah. Yang ulang tahun antara semingguan ini tanggalnya silakan maju ke depan. Devi ya? Ada lagi? Ibu tidak silau berdiri di sini, agak sini sedikit. Ada lagi yang ulang tahun? Ayo, Devi. Nah, ulang tahunnya dia sendiri juga ulang tahun pernikahan ini, double ini hadiahnya. Oke. Happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sehat badan, kuat imannya, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Yeah. Happy birthday. Saya mengundang Ibu Kristina untuk bisa mendoakan untuk yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan ya. Kalau Devi, kalau Ibu berulang tahun aja kan ya Bu ya? Enggak, tanggal 8. Enggak. Oke, silakan. Ulang tahun biasa, ini ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan mendukung doa kepada saudari-saudari kita ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Ibu Devi dan Ibu Kartika ke dalam tangan. Kami ikut bersyukur dan bersuka cita atas karunia, kesehatan, umur, usia yang gitu diberkati Tuhan. Masa-masa yang baik Tuhan yang Kau anugerahkan buat mereka berdua. Berkati Tuhan apa yang saat ini mereka hidupi bersama dengan Engkau. Kau jadikan berhasil, Kau jadikan banyak kemudahan dan kemurahan Tuhan. Kami rindu mereka berdua dapat melihat lebih lagi kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Engkau limpahkan Tuhan apa saja yang saat ini mereka rindukan. Dan kami berdoa juga untuk Pak Sutri, Raymond dan Devi Tuhan. Engkau berkati pernikahan mereka dengan lebih lagi. Sebuah perjalanan yang makin manis dan makin indah bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa segala sesuatunya Tuhan. Engkau akan turut
campur, Engkau akan turut bekerja di dalamnya dan membuahkan hasil-hasil yang baik. Karena kami akan berbuah Tuhan bagimu Tuhan, dan kami akan menyenangkan hatimu, terutama untuk Bu Kartika dan Bude. Terima kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Bu Kristina. Tetap berdiri. Oh iya. Kita tetap berdiri sebentar. Kita berdoa penutup. Ya Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau telah menyertai, melindungi kami, memberkati kami. Sehingga acara persekutuan doa ini berjalan dengan baik. Mulai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang luar biasa. Yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Mohon kiranya Engkau tetap mengutus para malaikat-Mu untuk menyertai kami masing-masing. Untuk kembali kepada kegiatan kami. Untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan menyampaikan apa yang telah kami terima di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita nyanyikan satu pujian ya. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Yang baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai jumpa di persekutuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan